Sebelum menonton kisah menarik ini, jangan lupa klik subscribe. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Sejak ribuan tahun yang lalu, sebuah rahasia besar telah terkunci rapat di balik gulungan ombak samudra yang sangat luas dan mematikan, di mana terdapat sebuah pulau misterius yang keberadaannya tidak pernah terdeteksi oleh radar canggih atau satelit tercanggih milik manusia. Sebuah tempat yang menjadi penjara bagi sosok yang paling ditakuti oleh seluruh nabi dalam sejarah perjalanan umat manusia di bumi. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal yang kini sedang terbelenggu dengan rantai yang sangat kuat menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Banyak penjelajah dunia telah mencoba menembus kabut tebal yang menyelimuti wilayah perairan yang dianggap sangat terkutuk dan berbahaya ini. Namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali dengan selamat untuk menceritakan apa yang sebenarnya mereka lihat di balik kabut itu. Hanya ada satu kisah otentik dari seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari yang pernah terdampar secara tidak sengaja di pulau yang sunyi tersebut. Ia menjumpai sesosok makhluk berambut lebat yang menyebut dirinya sebagai Al-Jasasah, sebagai penjaga pintu masuk menuju tempat sang pendusta. Logika manusia modern seringkali menolak keberadaan tempat yang tidak bisa dipetakan oleh koordinat GPS atau sistem navigasi digital lainnya. Namun mereka lupa bahwa ada dimensi-dimensi tertentu di dunia ini yang memang sengaja ditutup oleh Allah dari pandangan mata orang biasa. Pulau tersebut adalah sebuah anomali ruang dan waktu, di mana Dajjal terus memantau perkembangan peradaban manusia melalui koneksi yang sangat goib. Setiap berita tentang kekeringan dan peperangan di dunia menjadi sinyal baginya bahwa waktu untuk melepaskan diri sudah semakin dekat dan nyata. Misteri tentang di mana letak persisnya pulau ini tetap menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan para ahli sejarah dan pemikir eskatologi. Ada yang menyebutnya berada di Laut Yaman, dan ada pula yang meyakini lokasinya berada di sudut terjauh dari Samudra Hindia yang sangat dalam. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa tempat tersebut tidak akan pernah bisa dikunjungi oleh siapapun kecuali atas izin khusus dari Allah SWT, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kemajuan teknologi masih ada rahasia ketuhanan yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh akal. Dalam naskah sejarah yang sangat valid, diceritakan bagaimana Tamim Ad-Dari beserta rombongannya masuk ke dalam sebuah bangunan seperti biara. Di dalam kegelapan ruangan yang sangat dingin, mereka dikejutkan oleh pemandangan sesosok manusia dengan tubuh yang sangat besar dan sangat kuat. Tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai besi yang sangat tebal yang dikaitkan langsung ke dinding-dinding batu yang sangat kokoh dan keras. Sosok tersebut memiliki mata satu yang cacat, sementara mata satunya lagi mampu menatap dengan pandangan yang sangat tajam dan penuh kebencian. Dialog yang terjadi antara Tamim dengan sosok terbelenggu itu mengungkapkan fakta-fakta yang sangat mengejutkan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Dajjal bertanya tentang kondisi kebun kurma di Baisan, serta keadaan mata air Zuhar yang menjadi barometer utama bagi masa kebebasannya nanti. Ia juga menanyakan tentang perihal kemunculan Nabi terakhir di tanah Arab, serta bagaimana respon orang-orang terhadap ajaran yang dibawa Nabi tersebut. Setiap jawaban yang diberikan oleh Tamim membuat sosok misterius itu merasa sangat puas karena semua ramalannya terbukti mulai menjadi kenyataan. Keberadaan Dajjal yang terantai ini menunjukkan bahwa ia bukanlah makhluk yang memiliki kekuatan mandiri, melainkan tetap berada dalam kuasa Allah. Ia dilarang keluar dari tempat persembunyiannya sebelum seluruh fitnah dunia mencapai puncaknya dan keimanan manusia berada di titik yang paling rendah. Biara tua di pulau tak berpenghuni itu menjadi saksi bisu betapa sang pendusta besar sangat merindukan saat-saat ia bisa menyesatkan manusia secara terbuka. Sebuah rahasia yang melampaui logika manusia, di mana sosok ribuan tahun tetap hidup tanpa memerlukan makanan atau minuman seperti manusia pada umumnya. Misteri ini mengajarkan kita bahwa persiapan Dajjal untuk merusak dunia sudah dilakukan sejak masa yang sangat lama sekali dan sangat terorganisir. Ia tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui sebuah proses penantian yang penuh dengan pengamatan terhadap kelemahan-kelemahan hati setiap jiwa. Persembunyiannya yang tersembunyi adalah cara Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi hambanya agar selalu waspada dan terus memperkuat benteng iman. Karena saat pintu biara itu akhirnya terbuka nanti, maka tidak akan ada lagi tempat yang benar-benar aman dari jangkauan fitnahnya yang sangat dahsyat. Meskipun Dajjal secara fisik masih terbelenggu di pulau yang sangat jauh tersebut, namun pengaruh energinya sudah mulai merambat ke seluruh dunia.
Banyak sistem tatanan dunia saat ini yang tanpa disadari telah mengadopsi prinsip-prinsip yang akan memudahkan jalan bagi kekuasaan Sang Dajjal kelak. Sistem ekonomi yang berdasarkan riba, serta budaya hedonisme yang melampaui batas adalah bagian dari persiapan mental bagi para pengikutnya nanti. Seolah-olah ada jalur komunikasi gaib yang menghubungkan pulau persembunyian itu dengan pusat-pusat pengambilan keputusan penting di kota-kota besar dunia. Logika manusia mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dipenjara bisa memberikan pengaruh yang begitu luas terhadap jutaan orang? Namun, dalam dunia metafisika, kekuatan gelap tidak memerlukan kehadiran fisik untuk bisa membisikkan keraguan dan kesesatan ke dalam hati manusia. Pulau tersebut bertindak sebagai pemancar energi negatif yang sangat kuat, yang hanya bisa ditangkal dengan cahaya dari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Misteri ini menyadarkan kita bahwa peperangan melawan Dajjal sebenarnya sudah dimulai sejak lama, di dalam ranah pemikiran dan juga ranah spiritual. Para pengikut setia Dajjal yang dikenal sebagai bala tentara syaitan terus bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan karpet merah bagi kedatangannya. Mereka membangun narasi bahwa teknologi dan kemewahan materi adalah Tuhan baru yang harus disembah oleh setiap orang yang ingin bertahan hidup. Semua ini bermuara pada satu titik, yaitu saat sang pendusta keluar dari persembunyiannya dan mengaku sebagai juru selamat dunia yang sedang hancur. Misteri tempat persembunyian Dajjal adalah sebuah pengingat bahwa musuh terbesar manusia saat ini sedang mengawasi kita dari balik tabir dimensi yang gaib. Oleh karena itu, memahami letak geografis pulau tersebut tidaklah sepenting memahami cara kerja fitnah yang dipancarkan dari tempat tersembunyi itu. Kita dituntut untuk memiliki mata hati yang tajam agar tidak tertipu oleh segala fatamorgana keindahan yang ditawarkan oleh sistem pendukung Dajjal. Setiap detik yang kita lalui adalah bagian dari hitungan mundur menuju hari di mana rantai-rantai di biara tua itu akan terputus dengan sendirinya. Dan saat itu tiba, hanya mereka yang memiliki kejernihan rohani yang akan mampu mengenali bahwa ia adalah sang pendusta yang sangat berbahaya. Waktu yang telah ditentukan oleh Allah akan segera tiba, di mana seluruh ikatan besi yang membelenggu Dajjal akan hancur menjadi debu. Pulau misterius yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia akan tiba-tiba menampakkan dirinya di tengah guncangan alam yang sangat dahsyat. Dajjal akan keluar dengan penuh amarah dan dendam yang telah ia simpan selama ribuan tahun di dalam kegelapan biara yang sangat sunyi itu. Langkah pertamanya akan langsung menggetarkan fondasi-fondasi keimanan di seluruh dunia karena ia membawa kekuatan sihir yang sangat luar biasa hebat. Tempat persembunyian yang selama ini menjadi misteri bagi logika manusia akan ditinggalkan dalam keadaan hancur lebur sebagai tanda dimulainya kiamat. Tidak ada lagi rahasia yang tertutup karena sang fitnah besar sudah berada di tengah-tengah manusia untuk memberikan ujian yang paling berat. Ia akan bergerak sangat cepat melintasi benua demi benua untuk mengumpulkan para pengikutnya yang sudah lama menantikan kehadirannya dengan penuh harapan. Semua keajaiban palsu akan ia tunjukkan untuk meyakinkan dunia bahwa dialah penguasa tunggal yang mampu menghidupkan orang mati dan menurunkan hujan. Namun sehebat apapun rahasia persembunyiannya dan sekuat apapun fitnah yang ia bawa, Dajjal tetaplah makhluk yang akan menemui ajalnya. Tujuannya untuk menguasai dunia akan berakhir secara mengenaskan di tangan Nabi Isa AS di depan pintu Lot yang terletak di wilayah Palestina. Misteri tempat persembunyiannya hanyalah sebuah prolog bagi sebuah drama besar yang membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan. Dan semua logika manusia yang pernah meragukan janji Tuhan akan terdiam saat melihat kenyataan yang jauh lebih dahsyat dari sekedar naskah cerita. Mari kita jadikan pengetahuan tentang misteri persembunyian Dajjal ini sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada sang pemilik alam semesta. Jangan biarkan diri kita terlena oleh kemajuan dunia yang bisa jadi merupakan bagian dari tipu daya halus yang dirancang dari pulau terpencil itu. Persiapkan diri dengan amal soleh serta doa perlindungan agar kita tetap teguh berdiri saat sang pendusta keluar dari biara tua di akhir zaman nanti. Karena hanya dengan pertolongan Allah kita akan selamat dari fitnah yang sanggup meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan dalam sekejap mata saja.